Belum lagi Allah Tuhan pun setiap hari dikonsepsikan sebagai sosok yang menakutkan. Video ini mungkin tidak akan mengubah dunia, tetapi bisa saja mengubah cara kita memandang diri sendiri. Mari kita renungkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji diri, aji rasa 168. Allah bersama kamu, dimanapun kamu berada. Dulu tidak bersama-sama dengan siapapun. Kita membangun keterikatan dengan pasangan, keterikatan dengan teman, keterikatan dengan pekerjaan. Padahal dulu kita tidak punya keterikatan pada apapun. Jadinya kita jadi takut. Nah, racun ketakutan ini sekarang ini jangan-jangan sudah begitu mendominasi diri kita. Bapak Ibu ya, kenapa bajunya begini? Takut. Kalau bajunya nggak gini, takut masuk neraka. Itu kan ketakutan. Jadi setiap hari kita terus memproduksi hormon-hormon yang berbahaya. Makanya muncul berbagai macam penyakit, kanker, tumor. Itu sebetulnya karena diberi nutrisi. Nutrisinya adalah rasa takut itu. Mau ketemu dengan saya takut ya. Kenapa? Karena banyak yang bilang kalau Saiful Karim ini kayak penjahat gitu ya, penyebar ajaran sesat. Itu orang yang ngomong gitu takut ketemu saya juga belum, diskusi dengan saya juga belum, kenal saya juga enggak. Tiba-tiba aja menghakimi, menyebarkan virus baru. Hanya dengan mengingat Allah, kalbumu menjadi tenang. Rasa takut memang manusiawi, tetapi ketika rasa takut menguasai hati setiap hari, hidup menjadi semakin berat. Pikiran kehilangan ketenangan, tubuh kehilangan kekuatan, dan harapan perlahan memudar. Agama mengajarkan kita agar bertawakal kepada Allah, bukan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Sebab hati yang tenang adalah awal dari kehidupan yang lebih sehat dan menakjubkan. Bapak Ibu, bahaya mana? Virus atau takut virus? Gagal atau takut gagal? Sakit atau takut sakit? Jadi tidak ada yang perlu ditakuti dalam hidup ini. Justru yang harus ditakuti itu rasa takut kita sendiri. Yang harus ditakuti itu rasa takut kita sendiri. Kan tadi saya tanya, bahaya mana? Virus atau takut virus? Virus itu asalnya nggak apa-apa. Coba orang yang takut ya virus, misalkan takut virus flu. Asalnya virus itu netral aja nggak apa-apa. Tapi karena dia takut flu, ya dekat orang takut. Betul nggak? Ketemu orang takut. Akhirnya nyumpak aja di rumah, tetap aja kena flu. Mau salaman takut. Betul nggak? Iya. Mau duduk, jangan-jangan ini bekas orang yang flu. Nah, takut lagi. Akhirnya terus dihantui rasa takut. Nah, akibatnya apa? Hormon-hormon yang tidak produktif itu hadir. Dan itu melemahkan tubuh. Ketika tubuhnya lemah, datang tuh virus. Yang asalnya virus itu nggak ngapa-ngapain, itu jadi berbahaya. Janganlah kamu merasa lemah dan jangan bersedih hati, padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Banyak penderitaan bermula bukan dari kenyataan, tetapi dari bayangan yang kita ciptakan sendiri. Ketika hati dipenuhi prasangka buruk dan rasa takut, kita kehilangan keberanian untuk menjalani hidup ini. Allah mengajarkan agar kita tidak berputus asa
dan tidak tenggelam dalam kecemasan, karena pertolongan Allah selalu lebih dekat daripada yang kita sangka. Ada nggak di sini yang takut gagal? Ada nggak yang takut tidak berhasil? Ada nggak yang takut ditinggal pasangan? Makin takut makin ditinggalkan. Karena ternyata ketakutan itu pada dasarnya adalah energi. Tapi energi ya yang berasal dari kesadaran yang sangat rendah. Itu kata David Hawkins. Makanya kalau kita ingin hidup ini ya, ingin hidup ini mulai berubah, kita harus punya dulu nilai logaritma 200 yang namanya keberanian. Makanya keberanian itu nilainya 200. Nah, di atas 200 ke atas, mulailah di situ kita belajar wisdom, namanya kebijaksanaan. Di bawah 200 kita masuk dalam kelompok reptilian. Ya, reptil. Makanya hidup itu hanya digunakan untuk bertahan hidup. Boro-boro bermanfaat buat kehidupan. Ini wajah-wajah takut semua. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Keberanian bukan berarti kita tidak pernah merasa takut. Keberanian adalah kita tetap melangkah, meskipun rasa takut masih ada. Setiap langkah kecil menuju kebaikan akan menguatkan hati kita. Semakin menyadari kedekatan kita kepada Allah, semakin besar pula keberanian yang tumbuh di dalam diri kita. Belum lagi Allah Tuhan pun setiap hari dikonsepsikan sebagai sosok yang menakutkan. Dia menciptakan neraka, apinya menyala-nyala dan dimasukkan ke sana. Udah gitu, ya, dipukul, hancur, utuh lagi. Pukul, hancur, utuh lagi. Kan itu sebenarnya bahasa simbolik yang salah disampaikan. Neraka itu memang abadi. Coba perhatikan. Lihat saya semuanya. Orang perasaannya buruk. Dia menghasilkan kejadian yang buruk. Lihat saya. Ini kejadian buruk menambah perasaan buruk gak sama perasaan? Perasaan tambah buruk. Nah, karena perasaan tambah buruk, kejadian yang ada tambah buruk lagi. Ini kejadian yang tambah buruk, ada efek gak pada perasaan? Perasaan tambah buruk lagi. Datang lagi kejadian yang lebih buruk lagi. Itulah kholidina fiha. Maka kita terjebak di dalam neraka ciptaan kita sendiri, diciptakan oleh kita penciptanya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Setiap perasaan yang kita pelihara akan mempengaruhi cara kita memandang kehidupan. Ketika hati dipenuhi kebencian, hidup terasa semakin sempit. Sebaliknya, hati yang dipenuhi rasa syukur dan harapan akan lebih mudah melihat jalan keluar. Apapun penafsirannya, Al-Quran mengajarkan agar manusia senantiasa memperbaiki diri dan tidak berputus asa dari rahmat Allah. Coba sekarang, perasaannya baik, walaupun situasi di luar tidak begitu baik. Yang datang, yang baik. Nah, yang baik menimbulkan perasaan lebih baik lagi. Yang datang, kejadian lebih baik lagi. Nah, kejadian yang lebih baik lagi ini menimbulkan perasaan lebih baik lagi. Yang datang, kejadian lebih baik lagi. Kholidina fiha. Makanya setiap ada kata jannah itu pasti abadi. Setiap ada neraka abadi. Silakan. Kita mau tinggal di keabadian yang mana? Makanya penderitaan itu ternyata berbatas. Tapi kebahagiaan tidak berbatas. Hebat ya Allah. Penderitaan itu berbatas. Bahkan saat seseorang mengalami titik terendah dari penderitaan hidupnya, bisa jadi titik itu adalah titik kebangkitan dia. Tapi kalau kebahagiaan itu tanpa batas. Hebat Allah itu. Tidak menciptakan penderitaan yang tanpa batas. Jadi kalau yang menderita terus itu
ya silahkan teliti di mana sebetulnya letak. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tidak ada malam yang berlangsung selamanya, pasti akan berganti siang. Setelah kesulitan, akan selalu ada kemudahan yang Allah janjikan. Karena itu, jangan biarkan kegagalan membuat kita kehilangan harapan. Selama kita terus memperbaiki diri, pintu rahmat Allah akan selalu terbuka untuk kita. Masih ada yang takut mati? Orang yang takut mati pasti takut hidup. Pasti itu. Makanya coba lihat hidupnya. Hanya untuk mempertahankan supaya bisa makan dan bertahan hidup saja. Hidupnya itu banting tulang. Tulangnya jadi banting-banting. Karena tidak mengerti rahasia hidup. Mau membebaskan diri dari virus ketakutan itu? Yes. Yuk, mulailah jadi orang berani. Ya, orang yang takut-takut tapi tetap melakukan itu sudah berani. Jadi berani itu, ya, walaupun takut-takut tapi tetap melakukan itu berani. Orang berani itu bukan tidak bebas dari takut. Cuman dia berani melakukan walaupun takut. Itu lama-kelamaan jadi berani. Coba mulai belajar hal baru. Mulai mengubah sudut pandang lama yang usang, yang sudah tidak berguna lagi. Udah jelas hidupmu cuma gitu-gitu aja, masih saja diam di situ. Ini adalah keanehan, ya. Nah, oleh karena itu maka ya virus yang realitas biologis yang saya sebut tadi itu hanya punya kemampuan mematikan fisik. Tapi virus ketakutan itu punya kemampuan dua. Pertama menghancurkan fisik, yang kedua menghancurkan jiwa. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Perubahan besar selalu diawali oleh satu langkah kecil. Hari ini mungkin kita masih merasa takut, tetapi jangan berhenti melangkah. Beranilah belajar, beranilah berubah, dan beranilah mempercayakan hidup kita kepada Allah. Sebab keberanian yang lahir dari iman kepada Allah akan membawa kita menuju ke kehidupan yang lebih menakjubkan. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.